Pada saat ini, platform batu besar runtuh saat banyak pilar lava melonjak ke langit. Tangan raksasa yang terbentuk dari lava menjulur keluar dari pilar-pilar ini dan menyerang secara membabi buta makhluk hidup di atas platform batu. Adegan ini tidak hanya mengejutkan Mu Chen dan yang lainnya yang berada di gunung, tetapi bahkan orang-orang yang mengamati di luar Gunung Roh Utara benar-benar heran. Jelaslah bahwa perubahan mendadak ini berada di luar harapan semua orang. Karena peringatan Tante Jiuyu, Mu Chen bereaksi lebih cepat daripada yang lain dan menarik Luoli pergi. Pada saat dia jatuh kembali, tangan lava telah menghancurkan binatang spiritual peringkat surga dengan kekuatan fase awal tahap Rongtian. Serangan itu menghasilkan panas yang hebat karena menyerang dengan marah di tempat Mu Chen dan Luoli sebelumnya. Tangan lava menabrak platform batu, menyebabkan platform batu besar terguncang dan lava panas mulai mengalir keluar. Serangan itu benar-benar melelehkan platform batu. Lava bergetar sedikit sebelum dengan cepat berkumpul kembali dan berayun ke arah Mu Chen dan Luoli. Mata Mu Chen benar-benar serius setelah menyaksikan kekuatan menakutkan dari tangan lava. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan energi spiritual yang dipancarkan dari tangan lava jauh melebihi level Rongtian. Dia tidak berani melakukan kontak dengannya. Pindah dulu yuk. Mu Chen langsung mengambil keputusan. Situasi telah berubah. Jika mereka tetap di sini lebih lama, sangat mungkin mereka akan berubah menjadi abu begitu tangan lava mengenai mereka. Luoli dengan lembut mengangguk setuju. Tangan rampingnya menggenggam erat pedang panjang hitam itu. Saat cahaya mengitari bilah panjang, aura yang sangat tajam memancar darinya. Mata Mu Chen dengan cepat menyapu sekelilingnya saat dia mundur. Pada saat ini, ada hampir selusin tangan lava di langit membanting tanpa henti satu demi satu. Bahkan binatang spiritual peringkat surga yang telah mengepung mereka sebelumnya mulai mengeluarkan tangisan ketakutan saat mereka jatuh kembali. Hewan spiritual yang lambat dalam pelarian ini, mereka secara paksa dihancurkan oleh tangan lava dan memenuhi langit dengan abu. Di tempat lain di sisi gunung, Yang Hong, Mu Kui dan Bingking terus melakukan tindakan menghindar dengan ekspresi serius. Mereka jelas mengerti betapa kuatnya tangan lava ini. Jika mereka mengambil serangan langsung, kemungkinan mereka harus membayar harga yang mahal. Apa yang harus kita lakukan? Luoli berbisik. Situasinya terlalu kacau sekarang. Dia tidak tahu ke arah mana dia harus melarikan diri. Mata Mu Chen tiba-tiba melintas. Dia mendeteksi bahwa tangan lava telah berhenti mengejar binatang spiritual peringkat surga setelah yang terakhir telah lolos dari jangkauan platform batu. Oh, ternyata serangannya memiliki jarak tertentu. Mu Chen berpikir sejenak. Lalu, tatapannya beralih ke puncak gunung, di atas platform batu. Tampaknya tangan lava tidak meluas ke lokasi itu. Ayo pergi ke puncak! Mu Chen berteriak dan segera bergerak menuju puncak gunung. Melihat ini, Luoli dengan cepat mengikuti di belakang. Dari dekat, Yang Hong dan yang lainnya juga memperhatikan tindakan Mu Chen. Mata mereka juga berkedip ketika mengedarkan energi spiritual mereka dan mendorong kecepatan ke batasnya. Mereka juga menuju ke puncak. Berdasarkan situasi saat ini, hanya ada dua jalan yang bisa mereka ambil untuk meninggalkan platform batu. Satu pilihan adalah bergegas langsung menuju puncak gunung, dan yang lainnya adalah kembali turun gunung. Namun, jika memilih opsi kedua berarti melepaskan kesempatan untuk bersaing memperebutkan gelar siswa baru nomor 1. Jelas bahwa Yang Hong dan yang lainnya, yang sangat bangga akan kekuatannya, tidak akan membuat pilihan seperti itu. Yao Ling dan yang lainnya di belakang juga memperhatikan tindakan Mu Chen dan ingin mengikuti, tetapi dipaksa kembali oleh serangan ganas dari tangan lava. Dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya dan dengan cepat bergerak mundur. Seperti yang diharapkan, tidak semua orang memenuhi syarat untuk menuju ke puncak gunung. Di luar barisan gunung, tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di puncak gunung. Bahkan siswa baru yang sudah mulai turun menatap ke arah puncak, mengamati pertempuran antara siswa paling berprestasi di antara siswa baru. Di bawah banyak tatapan, Mu Chen, Luoli, Yang Hong, Mu Kui dan Bingking bergegas maju dan secara bertahap mengungkapkan teknik gerakan mereka. Mereka dengan terampil menghindari tangan lava yang mengandung fluktuasi energi spiritual yang luar biasa dan terus berjalan ke depan.
Kelima individu ini memiliki kekuatan yang jauh melampaui siswa baru biasa. Ketika mereka benar-benar memusatkan perhatian mereka pada penghindaran, mereka berhasil melihat gerakan tangan lava dan berhasil menerobos, dan dengan cepat menuju ke puncak. Melihat 5 individu yang berhasil menerobos, tubuh besar di dalam gunung utara perlahan-lahan menutup matanya yang berapi-api. Tiba-tiba, itu mengeluarkan suara gemuruh yang dalam. Raungan ini bergema di seluruh gunung dan bahkan menyebabkan gunung-gunung lainnya berguncang. Sebuah retakan besar tiba-tiba menjulur dari puncak gunung dan lava merah berapi menutupi langit, membentuk tirai magma yang benar-benar menutup jalur Mu Chen dan jalur lainnya. Saat lava turun dari langit, seluruh dunia tiba-tiba berubah menjadi sangat panas. Suasana mendidih ini bahkan menyebabkan aura spiritual dunia sedikit bergetar. Menyaksikan perubahan mendadak dalam situasi dari luar gunung, mulut orang-orang ini mulai berkedut. Keberadaan yang mengerikan seperti itu tersembunyi di dalam Gunung Roh Utara. Bukan hanya mustahil bagi para siswa baru untuk melewati rintangan ini, tetapi bahkan para senior di Akademi Beichang juga tidak berdaya melawannya. Gemuruh. Pada saat ini, lava meletus dan menyebar ke seluruh langit sebelum turun seperti air terjun. Di bawah lava, Mu Chen dan yang lainnya tidak berdaya seperti semut. Mereka berlima memiliki ekspresi serius. Jika mereka tidak hati-hati, serangan ini pasti akan menjadi bencana bagi mereka. Namun, jika mereka mundur sekarang, itu berarti mereka akan menyerah untuk merebut tempat pertama. Karena itu, mereka tidak punya pilihan selain bergerak maju. Mu Chen menggigit bibirnya dengan lembut saat tekad muncul di wajahnya yang tampan. Ketika dia mengambil napas dalam-dalam, energi spiritual hitam gelap menyembur keluar dari tubuhnya. Kemudian, di bawah keributan ini, dia menyerbu langsung ke lava. Keributan segera meletus di pegunungan sekitarnya ketika banyak orang menyaksikan pemandangan ini. Menurut mereka, tindakan ini sama dengan bunuh diri. Tatapan Li Xuantong berubah serius sejenak saat dia menyipitkan matanya. Tindakan Mu Chen sedikit di luar imajinasinya. Tepat ketika Mu Chen dibebankan langsung ke lava yang seperti air terjun, ekspresi Yang Hong dan yang lain berubah. Mereka segera mengertakkan gigi dan mereka menyerang maju juga. Energi spiritual luar biasa meletus keluar dari tubuh mereka satu demi satu. Celup wus wus wus. Mu Chen adalah yang tercepat dari mereka semua. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh energi spiritual hitam gelap dan seperti jejak asap hitam tebal. Dia langsung bergegas ke lava dan menghilang dari pandangan. Yang mengikuti Mu Chen adalah Yang Hong. Tatapannya dingin ketika energi spiritual yang kuat meletus keluar dari tubuhnya. Seekor ular sanca raksasa secara samar terbentuk dari energi spiritualnya saat ia menyerbu langsung ke lava. Di sisi lain, Mu Kui mengecam pukulan ketika energi spiritual gemuruh terbentuk menjadi kepalan emas raksasa. Tinju ini menabrak tirai lava tepat di depannya. Pada saat yang sama, rambut biru sedingin es Bingking berubah menjadi biru tua. Rasa dingin luar biasa terpancar darinya ketika lapisan es menutupi tubuhnya yang ramping. Pada akhirnya, dia juga bergegas ke lava. Dan yang terakhir adalah Luoli. Dia melirik tempat di mana Mu Chen menghilang dan mencengkeram pedang panjang hitamnya dengan tangannya yang ramping. Dalam sekejap, pedang itu berkedut dan suara islik-islik-islik bergema. Sinar pedang hitam tiada tara merobek langit saat dilepaskan. Tampak jelas bahwa kelima individu ini telah menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya pada saat ini. Banyak orang yang menyaksikan adegan ini dengan serius. Perhatian mereka benar-benar terfokus pada sisi lain tirai lava. Dari sana, mereka akan dapat mencapai puncak gunung. Dengan demikian, selama mereka dapat melewati tirai lava berbahaya ini, mereka akan memenuhi syarat untuk mencapai puncak. Namun, pertanyaan sebenarnya adalah, berapa banyak dari 5 orang ini yang bisa melewatinya? Lingkungan yang ramai dan bising telah menjadi benar-benar sunyi pada saat ini. Tatapan mereka berkumpul di sisi berlawanan dari tirai lava. Saat tatapan semua orang berkumpul di lokasi itu, perubahan segera muncul juga. Dengan kekuatan yang menindas, cahaya hitam meledak dari tirai lava. Cahaya hitam ini sepertinya berbentuk menara hitam. Namun, sebelum semua orang bisa mengenalinya dengan jelas, cahaya hitam telah memudar dan mengungkapkan sosok yang ramping.
Sosok ramping ini telah mencapai puncak gunung. Oi, seseorang mencapai puncak. Ketika seruan ini bergema, banyak tatapan menatap sosok ramping itu. Mata mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan keheranan. Ini adalah siswa baru yang mengalahkan Molun. Penonton dengan cepat mengidentifikasi orang yang mencapai puncak. Keributan terdengar, siapa yang mengira orang yang pertama kali mencapai puncak adalah siswa baru di fase akhir level Shenpo. Namun, di mana tangisan mereka yang mengejutkan menghilang, retakan tiba-tiba muncul di tirai lava dan sesosok lainnya bergegas keluar dan memasuki puncak. Pada saat ini, Luoli memegang pedang panjang hitam yang sedikit panas dan dia tersenyum manja pada Mu Chen. Seret desir. Tepat ketika Luoli mendarat di luar tirai lava, energi spiritual yang luar biasa meletus dari belakangnya lagi. 3 lubang kemudian meledak terbuka di dalam lava dan 3 sosok lainnya bergegas keluar. Namun, tubuh mereka juga mengeluarkan asap. Bahkan baju besi es di tubuh Bingking telah sepenuhnya meleleh dan menguap. Semburan keributan bergema di pegunungan di dekatnya. Banyak senior yang memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa akan ada begitu banyak individu yang kuat dalam kelas pertama tahun ini. Kelima individu ini benar-benar telah melewati rintangan yang mengerikan. Ketika 5 individu mencapai puncak, lava di belakang mereka tiba-tiba mengalir ke bawah dan menyalakan seluruh gunung. Lava merah tua menyebar dan mewarnai gunung dengan warna merah yang indah. Namun, tidak ada yang memperhatikan adegan ini. Mata mereka semua terfokus pada 5 individu yang telah mencapai puncak. Bahkan siswa baru yang berada di bawah telah mengalihkan pandangan mereka karena keingintahuan mereka. Mereka semua tahu bahwa persaingan antara siswa baru terkuat tahun ini baru saja dimulai. Satu demi satu, tatapan mereka berkumpul di tengah-tengah puncak. Di lokasi itu, terdapat sebuah tablet batu yang berdiri kokoh. Dan di tablet batu itu, ada bendera roh emas besar yang bergoyang tertiup angin. Bendera roh itu mewakili kehormatan siswa baru nomor 1. Orang yang berhasil mendapatkannya tidak diragukan lagi akan menjadi siswa baru nomor 1. Banyak tatapan berkumpul di puncak gunung yang menjulang tinggi tempat di mana 5 sosok berdiri tak bergerak. Namun, semua orang bisa merasakan bahwa ada badai melonjak di bawah ketenangan saat ini. Orang-orang ini adalah yang terbaik dari para siswa baru dan harus mengatasi banyak tantangan untuk berdiri di sini. Mereka semua luar biasa, tetapi hanya satu orang yang bisa menjadi yang terdepan di antara siswa baru. Karena itu, tidak mudah untuk mengambil bendera yang melambangkan kehormatan dan kemuliaan ini. Pertempuran sejati baru saja dimulai. Sosok-sosok dari puncak sekitarnya semuanya menonton dengan napas tertahan, mereka sadar bahwa ketenangan dalam pertempuran ini tidak akan bertahan lama. Setelah kedamaian sesaat ini berakhir, apa yang terjadi selanjutnya tidak diragukan lagi akan menjadi pertarungan yang menggemparkan. Di bawah tatapan penuh perhatian dari para penonton, suasana di puncak menjadi sangat aneh. Luoli dan Mu Chen berdiri di satu sisi sementara Yang Hong, Mu Kui, dan Bingking berdiri di sisi lain, ekspresi kewaspadaan muncul di mata mereka. Bagaimanapun, ini bukan turnamen di mana itu adalah duel antara 2 individu dan yang perlu kamu lakukan hanyalah mengalahkan lawanmu. Ini adalah Royal Rumble. Hanya sedikit ketidakpedulian yang akan dilakukan pesaing lain untuk meluncurkan serangan ganas mereka. Terperangkap dalam situasi seperti itu akan menjadi sakit kepala yang tak tertahankan bagi siapapun di antara kelima orang ini. Dalam keheningan yang tegang ini, kelima sosok itu tetap santuy. Energi spiritual yang kuat melonjak dalam tubuh mereka seperti gelombang pasang dan menyebar ke semua anggota tubuh mereka. Mata Yang Hong sedikit menyipit saat dia dengan dingin menatap Mu Chen. Mencondongkan tubuhnya ke depan saat cahaya tiba-tiba terpancar di matanya. Seleret-seleret desir. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi sosok cahaya saat ia langsung menuju ke arah bendera roh dengan kecepatan sangat tinggi. Suasana tegang langsung pecah dengan gerakan tiba-tiba Yang Hong. Rasa dingin melintas di mata seperti kaca Luoli, pedang hitam panjang muncul di tangannya yang putih pucat saat dia menebas tanpa ragu-ragu. Sinar pedang hitam besar dengan kejam menyapu dan langsung menebas tubuh Yang Hong. Sinar pedang hitam bersiul ke depan dan mengukir ngarai sedalam 100 kaki sebelum serangan itu mendarat.
Ketajaman aura ini membuat hati orang-orang sedikit khawatir. Bahkan Yang Hong tidak bisa sembrono ketika menghadapi serangan Luoli. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa dia akan dipaksa untuk membela diri, tubuhnya tiba-tiba melintas ke depan untuk menghindari sinar pedang dan mengubah arah sebelum dia berbalik untuk mengirimkan pukulan peledak ke arah Mo Chen. Gemuruh. Energi spiritual berputar-putar di sekitar tinju Yang Hong seperti badai yang mengamuk, menghasilkan badai sombong yang tanpa henti menyerbu ke arah Mo Chen. Serangan mendadak Yang Hong jelas mengejutkan banyak orang, tetapi menjadi jelas bahwa ini telah disiapkan sebelumnya. Targetnya sama sekali bukan bendera roh. Sebaliknya, itu adalah Mo Chen. Mata Mo Chen tetap dingin di hadapan serangan mendadak ini. Dia sudah lama tahu tentang kecenderungan musuhnya yang menipu dan tentu saja tidak akan pernah membiarkan penjagaannya turun di hadapan Yang Hong. Aku tidak menyangka kamu memakai taktik curang seperti itu. Mo Chen tertawa muram dan mengedarkan seni pagoda agung dengan kekuatan penuh, gelombang energi spiritual gelap hitam melonjak keluar dari tubuhnya saat ia menekannya. 4 segel kematian tanpa batas terkondensasi dan segera meledak seperti gelombang yang tumpang tindih, langsung bertabrakan dengan tinju Yang Hong. Jeb-jeb jeblar. Gelombang kejut, terlihat oleh mata telanjang, tersapu keluar dari titik tumbukan, mengirimkan getaran melalui udara dan menghasilkan suara yang dalam dan rendah mirip dengan gulungan guntur. Gelombang kejut berangsur-angsur menghilang untuk mengungkapkan dua sosok di bawah tatapan penonton yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mengherankan, Mo Chen dan Yang Hong adalah yang pertama melakukan gerakan perlawanan. Mo Chen, tidakkah kamu ingin bertarung melawanku? Nah, ini kesempatanmu. Tetapi kekuatanmu masih di fase akhir tahap Shenpo benar-benar terlalu menyedihkan, kenapa kamu tidak bekerja sama dengan Luoli? Yang Hong mengejek sambil memperhatikan Mo Chen dengan mata tajam dan dingin. Mo Chen mendengar apa yang dia katakan dan tersenyum. Yang Hong, mengapa kamu menggunakan tipuan murahan seperti itu? Akui saja bahwa kamu takut kami bekerja sama melawan kamu kan? Kenapa aku harus bertindak seperti itu? Jangan khawatir. Mata Mo Chen sedikit diturunkan saat cahaya dingin berkedip di dalam pupil hitamnya. Aku tidak akan meminta bantuan Luoli untuk melawan seseorang seperti kamu. Yang Hong mencibir dan berkata, kamu benar-benar bermulut besar. Setelah kata-kata ini terlontar, Yang Hong dengan cepat melihat ke arah Mo Kui dan berkata, saudara Mo Kui, aku harus bertarung melawan Mo Chen sekarang. Karena tidak ada yang bisa menghalangi kamu, itu adalah kesempatan terbaik untuk mengambil bendera roh. Mo Kui menyeringai dan kilatan cahaya muncul di matanya yang tampak kusam dan tabah. Yang Hong, kamu selalu menggunakan tipuan konyolmu. Jika aku benar-benar melakukan apa yang kamu katakan, itu mungkin adegan yang tidak ingin kamu lihat, kan? Tapi tenang saja, aku tidak peduli menjadi siswa baru nomor 1. Yang aku inginkan adalah mengalahkan kalian semua. Api menyala di mata Mo Kui saat dia berkata, jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Tapi siapapun yang menang harus bertarung denganku. Aku secara alami akan merebut bendera roh setelah aku mengalahkan kalian semua. Haha, aku mengagumi keterus-terangan saudara Mo Kui. Yang Hong tertawa terbahak-bahak. Dia tahu bahwa Mo Kui adalah maniak pertempuran yang tidak akan mengambil keuntungan dari pertarungannya dengan Mo Chen untuk merebut bendera roh. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah sebanyak yang kamu mau. Aku tidak tertarik. Namun, karena tidak ada yang menginginkan bendera roh, aku hanya akan menahan diri untuk itu. Bing King, yang berada di dekatnya, tiba-tiba berbicara dengan dingin. Yang Hong memanfaatkan Mo Kui. Namun, dia tidak tertarik menunggu sampai pertempuran mereka selesai. Dia tidak lagi menunggu untuk tinggal setelah dia selesai berbicara, tubuhnya yang halus langsung bergerak menuju bendera roh. Tapi bayangan ramping muncul di depannya tepat saat dia bergerak. Bing King menatap Luoli dengan dingin, yang berdiri di jalannya dan mengerutkan kening saat dia berkata, kamu ingin menghentikanku? Luoli tersenyum dan menjawab, bukannya aku ingin menghentikanmu, tapi aku hanya ingin memintamu menunggu lebih lama. Situasi menjadi sangat rumit. Permusuhan antara Mo Chen dan Yang Hong sudah mencapai titik didihnya. Kecanduan Mo Kui untuk berkelahi berarti dia tidak tertarik pada bendera roh.
Karena itu, satu-satunya perhatian Luoli saat ini adalah Bingking. Sejujurnya, Luoli juga tidak terlalu peduli dengan bendera roh atau kehormatan menjadi siswa baru nomor 1. Dia tidak pernah mementingkan dirinya sendiri dengan persaingan tidak berguna semacam ini di antara pria berkepala panas. Namun, dia tidak ingin bendera roh direnggut begitu saja. Karena dia menunggu Ayang Mu Chen yang sedang bertarung dengan Yang Hong. Karena itu, dia bertindak pada saat ini dan berdiri di jalur Bingking. Konfrontasi mereka menyebabkan tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan perselisihan panas dengan antisipasi. Meskipun pertandingan antara Mu Chen dan Yang Hong sama-sama mendebarkan, kedua gadis itu jelas lebih menggoda di mata penonton. Luoli dan Bingking sama-sama gadis yang sangat cantik, penampilan luar biasa akan memikat siapapun yang akan melihatnya. Sementara kepribadian dinginnya itu juga sangat menarik. Perkelahian antara keduanya pasti akan menjadi pemandangan indah untuk dilihat. Tunggu apa? Bingking bertanya dengan lembut. Tunggu sampai mereka menyelesaikan pertarungan mereka. Aku tidak akan menahan seranganku lagi jika kamu pergi untuk mencabut bendera roh itu. Luoli berkata pelan. Bagaimana jika aku tidak mematuhi? Suara Bingking tampaknya membawa aura yang menusuk tulang. Maka aku tidak punya pilihan lain untuk secara pribadi menikmati seni rahasia klan es rohmu. Tangan letih Luoli erat memegang gagang pedang panjang hitam. Cahaya pedang hitam yang dipancarkan telah memutar di sekitar pedang seperti aliran air. Bingking sedikit menyipitkan mata biru sedingin es saat dia berkonsentrasi pada Luoli. Aura dingin, biru es mengalir keluar dari tubuhnya yang indah namun lembut, menyebabkan udara di sekitarnya membeku. Di tempat lain di puncak, Yang Hong diam-diam menghela nafas lega ketika melihat perkembangan ini. Sangat penting baginya untuk melampaui semua siswa baru lainnya, dan dia tidak ingin melihat orang lain mendapatkan gelar ini. Bagi Luoli untuk menentang Bingking, itu sangat cocok baginya. Dia tahu bahwa Luoli tidak akan berpangku tangan karena dia ingin Mu Chen yang mengambil bendera roh. Tapi dia tidak tahu bahwa pada akhirnya tindakannya hanya akan menguntungkan Yang Hong. Sudut mulut Yang Hong meringkuk menjadi senyum sedingin es. Dia segera menatap Mu Chen dan berkata, "Sekarang kita bisa bertarung dengan sepuas hati. Aku akan membuat kamu mengerti bahwa aku, Yang Hong, akan sepenuhnya membina kamu di Akademi Beichang." Mu Chen mengulurkan telapak tangannya perlahan dan samar-samar tersenyum. "Aku akan memukul kepalamu sehingga kamu tidak akan pernah berani mengucapkan kata-kata itu lagi. Dengan kekuatan menyedihkanmu di fase akhir tahap Shenpo?" Yang Hong tersenyum mengejek saat dia dengan santai mengambil langkah ke depan, fluktuasi energi spiritual yang padat mulai menyebar dari tubuhnya. "Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kekuatanku hanya pada fase awal tahap Rongtian?" "Boom!" Langkah Yang Hong mendarat dengan keras di tanah satu demi satu, puncak gunung tampaknya bergetar saat energi spiritual yang menakjubkan memenuhi udara membentuk tekanan luar biasa yang melonjak ke arah Mu Chen. Baju Yang Hong berkibar terbuka saat arus kuat energi spiritual berkumpul di telapak tangannya. Intensitas yang menakutkan seperti itu mengungkapkan bahwa dia benar-benar telah mencapai fase tengah level Rongtian. Yang Hong ini benar-benar menyembunyikan kekuatan sejatinya. Kerumunan para penonton di puncak sekitarnya terkejut, siswa baru ini sangat kuat. Meskipun dia baru saja memasuki Akademi Beichang, kekuatannya sudah melampaui beberapa siswa senior. "Kemarilah dengan kekuatan penuhmu, kalau tidak kamu akan kuhancurkan seperti anjing lumpuh." Tatapan menusuk Yang Hong menyapu Mu Chen, dagunya terangkat saat dia mencibir. Matanya mulai bersinar dengan niat membunuh. Fase tengah tahap Rongtian. Mu Chen dengan ringan menghela nafas, Yang Hong ini benar-benar lawan yang sulit. Namun, dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya ke arah Yang Hong dan memberi isyarat, cahaya hitam bersatu di kedalaman matanya seolah-olah membentuk pagoda cahaya hitam emas misterius. "Ayo!" Saat suara lembut Mu Chen memudar, semua orang merasakan bahwa langit di atas puncak menjadi gelap seolah mengantisipasi konfrontasi antara keduanya. Pertempuran terhebat tahun pertama ini akan segera dimulai. Swoos! Di langit, dua energi spiritual yang kuat melonjak dan bertabrakan satu sama lain. Ketika dua energi ini melakukan kontak satu sama lain, seolah-olah petir di dalam awan saling bertabrakan.
Suara yang dalam bergema. Suasana tegang ini bahkan membuat aliran udara berhenti sepenuhnya. Banyak tatapan terkonsentrasi di puncak gunung. Mereka semua terengah-engah saat mereka menunggu untuk mengantisipasi. Suasana di lokasi itu sangat tegang dan akan pecah. Dalam langit yang tenang, angin yang sangat kencang tiba-tiba bertiup dan hutan mulai bergoyang. Dari jauh, seolah-olah gelombang hijau telah muncul di dalam gunung. Namun, begitu angin telah memudar, mata Mu Chen dan Yang Hong telah berubah menjadi sangat serius dan sedikit ketajaman terpancar dari mereka. Energi spiritual mereka telah berubah menjadi semburan agung saat mereka melonjak melalui langit sebelum bertabrakan dengan sengit satu sama lain. Suara menyilaukan bergema. Dari tabrakan antara energi spiritual, badai segera terbentuk dan mengeluarkan sayatan angin. Pohon yang menjulang tumbang sebelum mereka benar-benar hancur berkeping-keping oleh gelombang kejut. Kedua energi spiritual bertabrakan dengan sengit satu sama lain, bukan duel antara teknik. Sebaliknya, itu adalah pertempuran yang murni berdasarkan kepadatan energi spiritual yang mereka miliki. Dari tabrakan ini, jelas bahwa Yang Hong berada di atas angin. Lagi pula, dia berada di fase tengah level Rongtian. Adapun Mu Chen, dia masih di fase akhir level Shenpo. Dalam pertempuran antara kepadatan energi spiritual, jelas bahwa Mu Chen berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, semburan aura emas hitam yang dipancarkan oleh Mu Chen telah menunjukkan tanda-tanda melemah di depan semburan hijau yang dipancarkan oleh Yang Hong. Mu Chen, apakah kamu mengerti sekarang? Inilah perbedaan antara aku dan kamu. Yang Hong berdiri di langit ketika semburan hijau energi spiritual terus melonjak keluar dari tubuhnya. Selain itu, dia telah menggerakkan aura spiritual di dunia dan menambahkannya ke semburan hijau. Jubahnya berkibar terus-menerus dan dia menatap Mu Chen dengan rendah hati sambil mencibir. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu lagi. Begitu aku mengalahkanmu, aku harus merebut bendera roh. Yang Hong mencengkeram tangannya dengan erat dan energi spiritual hijau melonjak keluar. Itu telah terbentuk menjadi pusaran energi spiritual besar, yang benar-benar menyelimuti lingkungan Mu Chen. Dalam pusaran hijau besar, semburan energi spiritual hitam meronta di sekitarnya. Namun, kepadatan energi spiritual ini jauh lebih rendah daripada energi spiritual hijau. Jebluar ledakan. Yang Hong menatap Mu Chen, yang berada dalam aliran energi spiritual hitam emas. Matanya berkedip saat dia mencengkeram tangannya. Tiba-tiba, suara yang dalam terdengar. Pusaran hijau sudah mulai beredar dengan kecepatan yang lebih tinggi, dan penindasan yang kuat telah turun pada semburan. Yang Hong ingin menghancurkan semua pertahanan Mu Chen. Dia ingin menghancurkan harga diri orang yang pernah menjadi eksistensi yang menyusahkan baginya di jalan spiritual. Dia ingin memberitahunya bahwa dia, Yang Hong, seperti pujangga yang ingin menunjukkan pesonanya. Jediar ledakan. Ditemani dengan niat membunuh Yang Hong, pusaran energi spiritual hijau yang sangat besar melepaskan kekuatan destruktif yang luar biasa. Kemudian, itu membombardir dengan keras kepada aliran energi spiritual hitam. Pada saat itu tiba, semburan aura emas hitam benar-benar hancur. Jelas bahwa tidak mungkin untuk memblokir serangan habis-habisan fase tengah level Rongtian dengan energi spiritual dari fase akhir level Shenpo. Di pegunungan terdekat, desa Han bergema. Siswa baru yang dikenal sebagai Mu Chen akan kehilangan reputasinya dengan cepat. Tampaknya kesenjangan antara levelnya terlalu besar baginya. Namun, dia cukup bagus karena dia berhasil mencapai puncak gunung dengan kekuatan fase akhir level Shenpo. Pada saat ini, mata Li Xuantong benar-benar acuh tak acuh. Dia menatap aura hitam emas yang runtuh dan mengerutkan kening. Dia, Mu Chen, seharusnya tidak selemah ini, kan? Tepat ketika pikiran ini muncul di benak Li Xuantong, dia segera berkonsentrasi lagi. Ini karena dia memperhatikan bahwa energi spiritual hitam yang runtuh tiba-tiba bergetar sejenak. Kemudian, lampu hitam telah berkumpul bersama dan terbentuk menjadi menara emas hitam buram. Menara lampu hitam berdiri di tengah pusaran hijau dan suara bel misterius bergema keluar darinya. Cahaya melonjak keluar dari tubuh menara. Namun, itu tetap sama sekali tidak bergerak terhadap serangan dari pusaran energi spiritual hijau.
Saat ini, wajah Yang Hong sedikit tenggelam. Rasa dingin melintas di matanya saat dia melambaikan lengan bajunya. Pusaran energi spiritual hijau tiba-tiba dipercepat dan kekuatan menindas yang bisa menghancurkan gunung telah muncul. Itu terus-menerus turun ke atas menara cahaya yang dibentuk oleh energi spiritual hitam. Blues. Dalam menghadapi serangan kekerasan yang dilepaskan oleh pusaran energi spiritual hijau, menara cahaya hitam yang dibentuk oleh energi spiritual hitam mengeluarkan suara mendengung, dan banyak lingkaran cahaya hitam menyebar darinya. Lingkaran hitam ini sangat aneh dan mereka tampaknya memiliki kekuatan misterius. Setiap kali serangan dari pusaran energi spiritual hijau dilepaskan, mereka akan sepenuhnya ditiadakan oleh lingkaran cahaya hitam. Dia benar-benar menghentikannya. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba terlihat oleh banyak orang. Tangisan kaget segera bergema. Mereka awalnya berpikir bahwa Mu Chen akan dikalahkan, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia memiliki teknik khusus juga. Di kaki gunung tempat pertempuran terjadi, siswa baru yang tak terhitung jumlahnya menatap gugup ke arah puncak. Ye Qingling, Yo Ling dan yang lainnya telah berkumpul bersama ketika mereka menatap puncak gunung. Mereka mengerti bahwa Yang Hong jauh lebih kuat daripada Mo Lun. Namun, mereka tidak tahu akan seperti apa hasilnya kali ini. Pada saat ini, mata dingin Yang Hong menatap menara cahaya hitam buram dan mencibir, "Kamu tidak akan bisa menghentikanku dengan mengandalkan hal ini." Trisula menghancurkan langit. Yang Hong menggenggam tangannya dengan keras dan energi spiritual hijau melonjak keluar. Itu secara langsung membentuk trisula hijau besar di langit dan fluktuasi tajam keluar darinya. "Pergilah!" Yang Hong menjentikan jarinya dan trisula hijau melesat keluar dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, itu telah menghilang dan di bawah tatapan semua orang, itu telah muncul di depan menara hitam emas buram. Blues. Lingkaran emas hitam yang dipancarkan dari menara berusaha menghentikan serangan. Namun, trisula raksasa menerobos masuk. Kemudian, semua orang menyaksikan trisula menabrak permukaan menara cahaya. Energi spiritual yang luar biasa terpancar keluar. Retakan dengan cepat muncul di menara cahaya dan meledak sepenuhnya dengan ledakan. Ketika Yang Hong memperhatikan bahwa menara cahaya telah benar-benar hancur, dia mengeluarkan hump dingin. Tetapi sebelum dia dapat berbicara, matanya tiba-tiba fokus ketika dia mendengar suara mendengung. Dari tempat menara cahaya itu meledak, roda cahaya emas tiba-tiba melesat keluar dan langsung menuju Yang Hong. "Enyahlah!" Yang Hong mengecam pukulan sebagai pembalasan. Energi spiritual padat bergegas keluar dan satu pukulan ini benar-benar menghancurkan roda cahaya emas. Roar mengaum. Namun, tepat ketika Yang Hong menghancurkan roda cahaya emas, raungan seperti naga tiba-tiba bergema. Dari langit, cahaya keemasan gelap telah melonjak. Seekor naga dan gajah tiba-tiba muncul dan menyatu satu sama lain untuk membentuk piring dengan naga dan gajah. Kemudian, ia berusaha menekan Yang Hong. Formasi spiritual. Pada saat ini, Yang Hong telah mendeteksi fluktuasi energi spiritual yang misterius. Kemudian, dia melihat sebuah susunan cahaya terbentuk di udara. Pada saat ini, matanya sedikit fokus. Jadi Mu Chen sebenarnya seorang master formasi spiritual. Menilai dari formasi spiritual ini, itu mungkin sebanding dengan formasi spiritual peringkat 3. Mungkinkah bajingan ini juga master formasi spiritual peringkat 3? Yang Hong tertegun. Master formasi spiritual peringkat 3 sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengan level Rongtian. Tidak peduli berapa banyak teknik yang kamu sembunyikan hari ini, aku masih akan menginjakmu. Mata Yang Hong cepat berubah menjadi dingin. Dari tangannya, energi spiritual hijau menghambur keluar. Telapak tangannya tiba-tiba menjadi seperti batu giok dan nadi yang tak terhitung dapat terlihat di atasnya. Tangan spiritual penghancur langit. Yang Hong memukul dengan telapak tangannya. Tangan seperti batu giok melayang keluar dan bertabrakan dengan pelat emas yang mendekat tanpa ragu-ragu. Ketika kedua serangan itu bertemu, udara bergetar, seolah-olah ruang hampa udara terbentuk. Jubah Yang Hong terus bergetar dan dia tampak seperti dewa perang. Sebuah lampu hijau keluar dari tangannya yang seperti batu giok dan dia mengeluarkan selusin telapak tangan.
Setiap orang dari mereka telah menabrak lempengan emas dan energi keras dari mereka akhirnya memaksanya kembali. Pecah! Yang Hong bergerak maju dan menabrak telapak tangannya. Suara garing terdengar ketika piring emas berisi naga dan gajah hancur total oleh serangan ini. Pelat emas telah berubah menjadi lampu karena secara bertahap menghilang. Saat lampu melayang dan memudar, Yang Hong berdiri di udara ketika matanya yang dingin telah mengunci sosok ramping di dekatnya. Energi spiritual hijau menyerbu keluar dari telapak tangannya ke arahnya. Pada saat yang sama, Mu Chen menatap dengan tenang pada Yang Hong yang akan melepaskan serangan yang kuat. Dua formasi spiritual yang telah ia lemparkan berturut-turut mudah dihancurkan oleh Yang Hong. Fase tengah level Rongtian benar-benar luar biasa. Namun, kedua formasi spiritual ini hanya formasi spiritual peringkat 2. Sangat tidak mungkin bagi mereka untuk menyakiti Yang Hong sama sekali. Karena itu, Mu Chen perlahan-lahan menutup matanya. Pada saat yang sama, segel spiritual keluar dari lengan bajunya dan dengan cepat menyatu ke langit di atasnya. Tiba-tiba, langit berubah merah menyala dan susunan merah besar terbentuk. Fluktuasi yang membakar dan keras keluar dari formasi spiritual. Itu adalah mata yang tak terhitung terfokus pada susunan cahaya merah besar. Segera, mata ini dipenuhi dengan keseriusan. Ini adalah formasi spiritual peringkat 3. Jadi Mu Chen sebenarnya adalah master formasi spiritual. Dan dia adalah master formasi spiritual peringkat 3. Jadi begitu. Master formasi spiritual peringkat 3 mampu bertarung melawan level Rongtian. Tidak heran dia tidak takut pada Yang Hong. Tapi mengapa dia bisa mengatur formasi secepat ini? Bisikan yang tak terhitung jumlahnya meletus pada saat ini. Bahkan penatua Zhu Tian cukup terkejut dengan penampilan tiba-tiba dari Mu Chen. Matanya segera dipenuhi dengan minat. Bocah ini, dia sebenarnya telah melatih formasi spiritual. Selain itu, kondisi ini, apakah ini level awal dari keadaan formasi hati?